Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, tema satu buah keilmuan yang akan Abah Kuil disampaikan adalah tentang faedah atau faedah dari manfaat ilmu basmalah. Nah, tentu saja ilmu ini sangat bisa berguna atau bermanfaat nantinya untuk saudaraku semuanya. Seperti sama-sama kita ketahui, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, pasti tentunya diawali dengan namanya basmalah, ya. Baiklah saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimatullah. Satu pertanyaan yang akan Abah Kuil sampaikan, pernah atau tidak saudaraku merenung dan berpikir bagaimana caranya wali-wali Allah yang berdakwah di Pulau Jawa pada saat itu, khususnya, dan di pulau-pulau Nusantara pada umumnya. Nah, pada saat itu di Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi sampai di Madura, di pulau-pulau Nusantara itu kan banyak nih pendekar-pendekar sakti, banyak pendekar-pendekar yang luar biasa, sakti mandraguna. Jadi pendekar-pendekar di Pulau Jawa misalnya nih, ilmunya kan macam-macam ya. Ada ilmu, mohon maaf ya, ilmu halimun ya. Ilmu halimun itu artinya ilmu yang menghilang atau sama saja dengan pengertiannya panglimunan. Mantranya berbeda. Ilmu halimun itu mantranya berbeda dengan ilmu lembu sikilan. Nah, terus lembu sikilan itu apa lagi? Nah, lembu sikilan itu kalau dipukul atau ditembak atau mau di pedang, nah misalnya kurang satu jengkal, itu pasti tidak akan bisa mengenai kulit atau tubuh yang memiliki ilmu lembu sikilan ini, saudaraku. Masih ada lagi ilmu apa? Ilmu kulit pojo, nah kulit baja ya. Nah, itu kalau ada senjata tajam mengenai tubuhnya, maka kulitnya itu seperti baja, tang ting gitu aja kalau diserang, nggak mempan. Nah, kemudian masih ada lagi ilmu apa tuh? Kakang kawah di hari-hari. Kemudian ada lagi ilmu bolo sewu, ya, yang memiliki kodam kekuatan 1000 jin atau 1000 kekuatan dari makhluk gaib. Nah, belum lagi ilmu jenis pukulan-pukulan yang lainnya. Ada yang namanya Braja Musti, ada ilmu tong bajil ya. Ilmu tong bajil itu ilmu gelap ngampar atau ilmu Bandung Bondowoso. Kalau ngangkat benda yang kategorinya benar-benar itu berat, seberat apapun benda yang kita angkat itu, alhamdulillah itu bisa diangkat. Nah, dan bersyukur pada Allah SWT, kami pernah mendapatkan mantra-mantra ilmu seperti itu, karena memang dasarnya kami orang-orang Jawa ya. Abah orang Jawa keturunannya. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana sih para wali-wali Allah itu mampu menundukkan para pendekar sakti di tanah Jawa dan juga di pulau-pulau Nusantara ini? Jawabannya perlu saudara ketahui, wali Allah itu mantranya cuma satu, saudara, cuma satu.
Jadi kesimpulannya, ilmunya para wali Allah itu hanya satu mantra, tapi untuk macam-macam ilmu. Sedangkan kalau ilmu-ilmu hasanah, ilmu di Nusantara, satu ilmu, ya mantranya berbeda. Contohnya ilmu pengasihan, mantranya berbeda. Ilmu kebal, pukulan senjata tajam, ilmunya berbeda. Ilmu bisa menghilang, mantranya berbeda. Berbeda dengan lagi versinya para ilmu wali Allah. Nah, ilmunya para wali Allah ini hanya satu mantranya, tapi bisa untuk menjadikan sebuah ilmu dalam bentuk apapun dan bisa untuk menandingi segala jenis ilmu apapun di Nusantara ini. Mantranya ilmu Malirupo, ya, Malirupo itu bisa berubah-ubah artinya, berubah bentuk. Maksudnya asalnya ini manusia nih, bisa menyamar menjadi hewan atau binatang. Laki-laki menyamar jadi perempuan, perempuan menyamar jadi laki-laki. Nah, itu namanya ilmu Malirupo atau berubah warna, berubah rupa. Ada lagi ilmu Pancasona, kalau terkena hembusan angin, walaupun dia sudah dibunuh, dia hidup lagi. Kalau dia sudah mati, itu akan hidup lagi. Beda lagi dengan ilmu Rawarontek, ya. Jadi setiap ilmu itu memiliki mantra-mantra yang berbeda. Itu kalau ilmu Nusantara. Nah, sedangkan ilmunya para wali Allah itu hanya satu mantra. Tapi untuk apa saja rahasianya? Nah, mantra dibaca, mantranya cuma Bismillah. Nah, ini perlu dipahami ya. Kok masanya Bismillah saja, Gus? Iya, betul. Mantranya hanya Bismillah. Bismillah, begitu saja. Tanpa ada Rahman dan Ar-Rahim. Hanya Bismillah, 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 Bismillah. Tapi yang membaca adalah wali Allah. Hatinya mantap, yakin kepada Allah. Dengan hanya Bismillah, mohon maaf, para kiai itu banyak mengamalkan Bismillah. Yang mampu mengalahkan nuklirnya perang, ya. Pada zaman perang melawan kolonial Belanda kompeni pada saat itu. Karena apa? Ya karena pohon pisang itu bisa menjadi rudal hanya gara-gara Bismillah, saudara. Itulah kelebihannya. Jadi Bismillah itu adalah puncak dari segala ilmu, ya. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Karim itu surat yang pertama adalah surah Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama adalah Bismillah. Sedangkan setiap doa atau zikir atau amalan saja tanpa Bismillah, maka terputus barokahnya. Oleh sebab itu, amalkan Bismillah, 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 ya, tapi tanpa menambah Ar-Rahman dan Rahim. Jadi tingkatkan awalannya nih. Tingkatkan pertama itu adalah tingkatannya amalannya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nah, kemudian tingkatan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini setelah Bismillah saja itu sudah mendarah daging. Karena apa? Bismillah saja itu bisa dipakai apa saja, saudaraku. Kalau mau makan, baca apa? Bismillah. Nah, Bismillah saja boleh. Nah, kemudian ketika kita misalnya mau menyembelih atau memotong hewan atau membunuh seorang, itu dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil menepan ludah, Bismillahirrahmanirrahim menelan ludah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim sambil menelan ludah. Pertanyaannya, sudah sering dizikirkan berapa kali kita berzikir Bismillah itu seikhlasnya? Itu dulu. Jadi hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim telan ludah, Bismillahirrahmanirrahim telan lagi ludah, Bismillahirrahmanirrahim telan ludah, itu musuhmu tidak akan bisa terbangun lagi jika itu sampai tersentuh oleh tanganmu. Itu kehebatannya dari ilmu Bismillah. Nah, jadi baikkan dulu tapi ya, supaya mendarah daging menyatu. Buat dulu namanya hukum penyatuan antara Bismillah dengan roh kita, jiwa raga kita. Ya kalau seandainya 100 zikirnya ya 100. Kalau mau 1000 ya 1000. Tolak ukurnya di mana? Tolak ukurnya di mana ikhlas itulah lebih manjur, lebih mantap. Ya. Kalau Bismillah sekali, apakah bisa? Boleh. Asal itu ikhlas. Berarti luar biasa tuh.
Tapi ya jarang sekali, bismillah itu hanya sekali. Biasanya 100 kali, 1000 kali atau 10.000 kali itu lebih bagus. Bismillah, 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 begitu ya. Nah, jadi mulai saat ini saudaraku, untuk menghadapi kehebatan ilmuwan apapun, mau rawa rontek, rengkah gunung, male rupa, sapu jagat, ya, pancasona, apalagi hanya ingin mengalahkan para dukun-dukun laknat di luar sana, pelaku kejahatan, pelaku santet, dan sebagainya. Mudah saudaraku, bentengi dirimu mulai saat ini dengan zikir bismillah ini saja. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, di pertengahan jalan kita bertemu dengan lawan yang tidak sepadan, memiliki ilmu tinggi, hebatnya luar biasa, sudah, tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Itu metode tingkatan yang kedua. Yang pertamanya bismillah, yang keduanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau memang sudah emergensi atau darurat, bismillahirrahmanirrahim, telan ludah. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim, telan ludah. Bismillahirrahmanirrahim sambil menekan ludah. Kepalkan tanganmu, Allahu Akbar, hentakkan saja ke depan musuhmu. Tidak ada ceritanya orang sakti, orang hebat, orang kembali muka bumi ini pasti roboh ketika oleh kekuatan dari fadilahnya basmalah ini saudaraku. Nah, baiklah, bagus dirasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Silakan diamalkan, silakan dipraktekkan jika dianggap ini perlu, dan jika dianggap tidak bermanfaat atau tidak diperlukan, silakan diabaikan saja saudaraku. Kenapa? Dalam video pengijazan ini sifatnya adalah Abah Gusli berbagi, mengijazahkan bagi siapapun yang ingin mengamalkannya. Kalaupun tidak, itu pun tidak bisa dipaksakan. Artinya harus sesuai dengan kata hati dan kehendak masing-masing, ya. Dan khususnya untuk para pelanggan baru, pendatang baru yang baru bergabung di channel Tidak Surga ini, yang baru menemukan video ini, mohon dengan kerendahan hati, keikhlasan hatinya untuk membantu Abah Gusli menekan tombol subscribe, membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, agar nantinya apa yang sudah Abah Gusli sampaikan ini bisa lebih mustajab, lebih barokah dan bermanfaat untuk saudara itu sendiri. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekeliruan, kekurangan, baik dalam penyampaian kata-kata atau ucapan. Dan di akhir kata, tak lupa juga Abah Gusli ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Untuk yang ingin berkonsultasi, silahkan ada nomor WhatsApp secara pribadi di bawah video ini. Nanti bisa konsultasikan langsung dengan Abah Gusli. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.